Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan tentang makalah kita dari kelompok 5 berjudul Perkembangan Emansipasi Wanita di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita perkenalan dulu ya. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Uti Nabila Deyanto, NIM 4231901056. Nah, ada juga teman kita Arif Salim dengan NIM 4231901034, Muhammad Khairuddin Latif 4231901037, Sinta Marina Ruza 4231901042, Roberto Sitompul 4231901047, dan juga Muhammad Khairunas 4231901059. Nah, setelah kita berkenalan, kita masuk ke materi. Sebelumnya, saya punya pantun nih, biar makin semangat untuk bahas materinya. Pagi-pagi ke Taman Mini, bareng ayah ibu untuk rekreasi. Berdirinya kita di sini, mari kita mulai materi. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Adi Arif Salim. Silakan. Pertama, latar belakang emansipasi wanita. Saat ini emansipasi wanita menjadi acuan penyetaraan antara hak wanita dan pria. Awal pemicu yakni terbatasnya ruang gerak wanita dan peranan wanita di masyarakat. Gerakan emansipasi wanita pertama kali muncul di Eropa dalam rangka menuntut kesetaraan hak-hak kemasyarakatan dan politik atas kaum wanita dan laki-laki, dan juga diartikan sebagai pembebasan dari perbudakan. Di Indonesia, pencetus lahir gerakan emansipasi wanita adalah R.A. Kartini. Wanita kelahiran Jepara 21 April 1879. Kartini mengusung gagasan emansipasi wanita, berjuang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia karena ia melihat kaum wanita pribumi banyak yang sosialnya rendah atau kurang berpendidikan. Hal ini kemudian mengalami sebagian besar kaum wanita di Indonesia untuk memperjuangkan persamaan dan kesetaraan kaum wanita dengan kaum laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang terjadi di masa kini. Nah, namun belakangan ini gagasan emansipasi banyak disalahartikan oleh kebanyakan orang sehingga banyak hal yang bertentangan dengan kuadrat wanita itu sendiri. Selanjutnya, paradigma tentang emansipasi wanita perlu juga untuk diluruskan kembali agar sesuai dengan norma-norma agama yang ada di negara kita, yakni Indonesia. Dan selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator saya, Uti Nadila. Terima kasih. Oke, terima kasih teman kita Adi Arif Salim atas pembahasan materinya. Nah, selanjutnya ada pembahasan materi oleh Muhammad Khairuddin Latif. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu emansipasi. Nah, pengertian emansipasi sendiri yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha untuk mendapatkan persamaan hak politik, kesetaraan gender, kesetaraan persamaan hak dalam bidang lainnya. Emansipasi itu harus memberikan hak yang sepantasnya diberikan kepada seorang atau kumpulan orang yang dirampas atau diabaikan sebelumnya.
Sedangkan emansipasi wanita ialah suatu proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari penegakan hukum yang membatasi kemungkinan seorang wanita untuk berkembang dan maju di segala bidang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan emansipasi wanita di Indonesia. Yang kedua yaitu menginformasikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam emansipasi wanita. Yang ketiga yaitu peran wanita dalam pembangunan. Yang keempat, bentuk implementasi emansipasi wanita di era digital. Oke, kembali ke MC. Oke, terima kasih teman kita Muhammad Hoidun Latif atas pembahasan materinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Sinta Melina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator kita Mbak Upin. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan emansipasi wanita di Indonesia, di mana dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum wanita telah mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia yang sistem kemasyarakatannya lebih menganut sistem patrilineal. Perempuan sebagai sosok pelindung, seorang ibu, dan dengan penuh kasih sayang dan cinta mendidik anak-anak dalam suatu keluarga hingga menjadi generasi penerus bangsa yang terhormat, bermartabat, dan mendapat kedudukan mulia di mata bangsa lain dalam pergaulan global. Kiprah dan kegiatan perempuan Indonesia di bidang sosial tempo dulu sangat menarik karena mereka harus berjuang demi mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Sehingga kehadiran para perempuan Indonesia patut dihargai dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Selanjutnya, walaupun perempuan Indonesia tidak lagi mengangkat senjata, namun mereka terlibat secara aktif dalam segala bidang sosial, politik, hukum, dan juga pendidikan. Baik, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih teman kita Sinta Melina Rosa atas pembahasan materinya. Selanjutnya ada pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Roberto Sitompul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Ketika berbicara mengenai emansipasi wanita di Indonesia, ada sosok R.A. Kartini, seorang wanita yang mempunyai pemikiran untuk maju pada masanya. Nah, pemikiran untuk maju tersebut diekspresikan melalui surat-surat respondennya kepada sahabatnya yang ada di Belanda, yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, sosok R.A. Kartini ini menjadi penggerak emansipasi wanita. Emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini bagi keinginannya sebagai perempuan adalah untuk bebas dan mandiri. Lebih jelasnya adalah pertama, sebagai perempuan Kartini ingin diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Keinginan Kartini yang kedua adalah menolak adanya pernikahan poligami. Nah, Kartini menulis untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Pemikiran serta tindakan Kartini seperti ini tidak dapat lepas dari latar belakangnya, yang merupakan anak selir dan berasal dari golongan bangsawan. Jika kita melihat histori pada zaman penjajahan yang dulu berhak mendapat pendidikan ialah anak dari keturunan bangsawan, sehingga banyak wanita Indonesia pada masa lalu tidak dapat mengikuti pendidikan atau mendapat pendidikan sama sekali. Beberapa contoh lain sosok perempuan yang perannya belum banyak diangkat, arsip ditulis oleh sejarawan dan peneliti perempuan dapat ditemukan dalam Khazanah Arsip Statis. Salah satunya adalah Khazanah Arsip masa VOC sekitar abad ke-17. Peran para perempuan hebat tersebut dalam perjuangan pada masanya telah menginspirasi para perempuan Indonesia lainnya pada era kemerdekaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan
harta dan nyawa kaum perempuan dahulu. Baiklah, saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih teman kita Roberto Sitompul atas penjelasannya. Nah, lanjut ke materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fairunis. Bukti dan tepat seperti Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan peran wanita dalam pembangunan. Setelah dari tadi yang sudah dijelaskan materi-materi sebelumnya oleh teman-teman, baik tujuan, latar belakang, tentunya kan emansipasi wanita ini tidak lepas kita membuat suatu tulisan, tentunya diawali dengan latar belakang, yaitu apa yang keresahan apa yang kita buat, yang kita bawa itu, yang kita taruh di latar belakang. Lalu kita mempunyai tujuan yang akan ke depannya kita sampaikan yang telah disampaikan tadi oleh teman saya. Tentunya setelah kita memiliki itu semua dan ada isinya tentang apa yang kita bahas, topik pembahasan kita tentang emansipasi ini, dan yaitu perkembangan emansipasi wanita di Indonesia. Tentunya setelah semua yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, tentunya mereka tidak hanya sekedar membahas, tidak hanya sekedar kita mengetahui, oh ternyata peran mereka seperti ini, tapi tentunya mereka memiliki peran, yaitu peran wanita. Perannya itu yang harus direalisasikan, atau ibaratnya gini, kita merancang sesuatu, tentunya kita membutuhkan satu hasil, yaitu bukti nyata atau gerak bukti nyata dari sesuatu, yaitu dalam peran wanita dalam pembangunan. Peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan. Nah, yang itu peran wanita dalam masa pembangunan, dalam pembangunan. Pada dasarnya peran serta wanita sebelumnya, mohon maaf. Pada dasarnya peran serta perempuan sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan serta berguna bagi generasi selanjutnya. Perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuannya, kemampuannya, ataupun dan keterampilannya, tetapi perempuan harus mempunyai kebebasan jiwa dan keluhuran budi. Demi keberhasilan pembangunan, diperlukan peran serta dari perempuan. Oleh karenanya dorongan, bantuan moral, dan pengertian dari kaum laki-laki dari suami khususnya sangat diperlukan. Nah, itu peran dan serta wanita dalam pembangunan. Baik, ke slide selanjutnya. Bentuk implementasi emansipasi di era digital. Di mana yang di masa sekarang ini kita memasuki era digital, di mana era modern, semua banyak yang akses yang kita lakukan dapat di era digital, karena semua informasi kita dapat menemukannya di internet. Sudah kita modern dan masuki zaman modern di mana digital sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari kita. Baik, bentuk implementasi emansipasi ini ya berarti buah atau buktinya dari apa yang akan kita lakukan terhadap emansipasi ini. Yang pertama yaitu selalu libatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Maksudnya yaitu salah satu bentuk emansipasi wanita di era digital ini yaitu melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Tidak hanya suara laki saja yang didengarkan, di mana banyak kita ambil contoh, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di mana hanya laki-laki saja yang dipertimbangkan, di mana suara perempuan kita sepelekan. Wanita pun juga turut memiliki andil dan dalam mengambil keputusan untuk memberikan kontribusi. Kita juga perlu mempertimbangkan keputusan yang diberikan oleh perempuan. Lalu selanjutnya yaitu hilangkan pemahaman pekerjaan rumah tangga adalah tugas wanita. Sepertinya pemahamannya saat ini sangat sulit dihilangkan. Sejak zaman dahulu, wanita sudah diwajibkan untuk mengurus rumah, mengurus kebutuhan yang ada di rumah dan sebagainya macamnya. Gerakan emansipasi ini terus dilakukan hingga saat ini. Namun di era digital ini seharusnya kita sudah menghilangkan istilah pekerjaan rumah yang hanya dilakukan oleh perempuan saja. Lalu selanjutnya ada berikan kesempatan pada perempuan sebagai pemimpin. Nah, bentuk emansipasi wanita di era digital ini salah satunya yang ketiga ini yaitu
bisa berikan kesempatan pada perempuan sebagai pemimpin, di mana yang kita ketahui banyak yang kita dapati bahwa perempuan ini kesampingkan tuh. Mereka dianggap tidak bisa memimpin dalam suatu bentuk apapun. Nah, di mana semua diberikan pada laki-laki. Padahalnya perempuan juga memiliki hak untuk memimpin. Dan tak jarang dari kebanyakan orang masih memiliki opini kalau perempuan tidak bisa atau ada yang dilarang menjadi seorang pemimpin. Padahal sudah banyak para sosok perempuan di Indonesia yang diandalkan menjadi seorang pemimpin. Di mana padahal sudah ada banyak bukti dan banyak potensi perempuan juga bisa memimpin, tidak hanya lelaki. Mungkin dari saya itu penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih teman kita Muhammad Khaironas atas penjelasan materinya. Nah, mungkin dari kelompok 5, terima kasih banyak atas penjelasan materi tentang emansipasi wanita. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, kesimpulan yang saya dapat nih dari penjelasan teman-teman semua tentang materi kita itu adalah upaya apa sih yang diberikan oleh masyarakat atas dampak dari emansipasi wanita ini. Karena seperti yang tadi dijelaskan juga dari latar belakang bahwa perjuangan untuk emansipasi wanita ini tidak hanya diperjuangkan dengan mudah gitu ya, tetapi juga ada perdebatan, adanya juga peperangan, dan adanya juga pergerakan, segala macam bentuk sudah dilakukan, dan akhirnya buah dan hasilnya itu sudah dilihatkan gitu ya dari dulu. Tapi banyak juga perubahan yang telah diberikan seiring berjalannya waktu. Dari apa yang saya tangkap ya, upaya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu seharusnya dapat direalisasikan langsung dengan tujuan memahami emansipasi dan mengaplikasikannya ke era globalisasi dengan cara menyetarakan gender sehingga tidak ada lagi perbedaan antara wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki. Dan juga seharusnya mereka dapat melakukan apa yang dilakukan laki-laki sehingga nanti dalam urusan pembangunan kepribadian atau pembangunan mungkin dari ada yang tertarik dalam pembangunan negara gitu ya, itu juga dapat dirasakan oleh wanita gitu. Nah, di era globalisasi dan perempuan juga dapat potensi yang mereka andalkan gitu. Nah, mungkin saran yang akan diberikan gitu ya untuk masyarakat dan juga teman-teman yang mungkin menonton pembahasan materi kita adalah kenali dulu dan pahami terlebih dahulu apa itu arti kata emansipasi sebelum memakainya, sehingga bentuk frasa dari emansipasi wanita itu tidak disalahgunakan lagi. Nah, mungkin harapan dengan dibuatnya makalah materi ini, wanita dapat lebih percaya diri dalam menunjukkan potensi di masyarakat, sehingga dapat berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga menghilangkan persepsi bahwasannya wanita itu berbeda dari laki-laki. Nah, serta kedudukan sosial ekonomi yang rendah tidak membatasi kemungkinan wanita itu berkembang maju untuk di segala bidang di kehidupan masyarakat. Nah, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di penghujung pembahasan materi kita ya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih banyak atas gabungnya teman-teman untuk membahas materi ini. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas materi yang lain. Dan juga buat teman-teman yang bakalan nonton ini, jangan lupa buat menunjukkan dukungannya. Mungkin bisa menuliskan saran dan kritik lebih banyak lagi sehingga bisa menilai lagi baik buruknya kita untuk di kemudian hari. Terima kasih teman-teman semua atas
partisipasinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.